Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ekonomi internasional tentang teori merkantilisme. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700. Merkantilisme bertujuan untuk menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingnya. Konsep merkantilisme merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Kebijakan merkantilisme ini bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter sebanyak-banyaknya lewat keseimbangan perdagangan positif, terutama perdagangan barang jadi. Pada masanya, kebijakan yang satu ini seringkali menyebabkan perang dan memotivasi suatu negara untuk melakukan ekspansi kolonial. Negara penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena selain mendatangkan keuntungan bagi suatu negara, merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi negara tersebut. Negara penganut merkantilisme memperoleh kekayaan dengan cara memeras dan menguras sumber daya yang murah, serta membayar upah buruh dengan sangat minim. Sistem ekonomi merkantilisme. Pokok pemikiran utama merkantilisme yaitu kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemimpinan negara tersebut akan logam mulia. Sumber daya di dunia tetap atau statik. Yang ketiga, sistem ekonomi terdiri dari 3 komponen yaitu sektor manufaktur, sektor pedesaan, sektor daerah koloni. Yang keempat, kaum pedagang sebagai kelompok penting dalam sistem ekonomi. Tenaga kerja sebagai faktor produksi paling penting. Yang kelima, positive trade balance. Teori perdagangan internasional merkantilisme klasik. Merkantilisme yaitu suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16. Berdasarkan pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Teori merkantilisme. Isi dari pokok teori merkantilisme yaitu suatu negara akan makmur jika ekspor lebih besar dari impor. Kemudian semakin besar ekspor neto, semakin banyak LM atau logam mulia yang diperoleh dari luar negeri. LM atau logam mulia yang banyak digunakan oleh raja-raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Kemudian, penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan sederhana bahwa suatu negara menjadi sejahtera dan kaya dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Semakin demikian, Hu memperkenalkan bahwa kondisi ini pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perdagangan internasional. Ini dilakukan karena keyakinan akan adanya mekanisme aliran emas yang membuat neraca perdagangan internasional dapat seimbang dan arah semula.
Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri menitik beratkan tujuan politik merkantilisme pada upaya untuk memperbesar ekspor di atas impor, serta melebihkan ekspor dari dibiarkan dengan logam mulia. Kemudian kebijakan merkantilisme mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM atau logam mulia, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Tokoh yang menentang paham merkantilisme. 1. David Hume adalah orang pertama yang menentang paham merkantilis dengan bukunya Political Discourse tahun 1752 dengan mengembangkan the price floor mechanism. 2. Serangan kedua bagi merkantilis datang dari Adam Smith yang menentang kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa bukan pada penguasaan logam mulia. Merkantilisme itu pada hakikatnya lebih merupakan politik kemakmuran negara yang ditujukan ke arah memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Dari sistem perekonomian merkantilisme memiliki dampak, yaitu logam mulia seperti emas atau perak menjadi tolak ukur dari kekayaan dan kesejahteraan sebuah negara. Yang kedua, muncul upaya ekspansi karena bertujuan mengumpulkan emas atau berbagai keuntungan sebanyak-banyaknya untuk negara. Yang ketiga, sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor, sehingga jika terjadi blokade ekonomi tentu akan sangat menyulitkan penyelenggaraan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.